Selamat siang, selamat sore semuanya. Sudah pada makan? Oke, terima kasih DSC sudah memberikan kesempatan kepada saya ya, tahun pertama nih ya, jadi salah satu lead coach ya di sini. Ya, kalau kita ngobrol soal kegagalan, salah satu tahun terkelam dalam hidup saya adalah 2017. 2017 baru saja diputus divorce. Partner bisnis saya juga kemudian harus kita membelah company menjadi dua. Suddenly my mom get leukemia. Only survive for 3 months dan kemudian meninggal. Baru kemarin dimakamkan, hari ini saya sudah harus datang ke kantor dan menghadapi begitu banyak problem. Gagal bayar, supplier nagih, kemudian karyawan belum kebayar gaji dan ada masih tunggakan THR. Somasi dari franchisee bertubi-tubi karena masih tidak percaya. Kemudian panggilan polisi, panggilan bareskrim, panggilan debt collector yang datang ke kantor bertubi-tubi. Plus begitu turun dari mobil, karyawan meneriakin saya, karyawan yang benar-benar kita anggap kayak keluarga, kita belain gitu ya, bisa seperti itu kepada kita. Tapi it's okay, namanya hidup, kita harus menghadapi ya. Ketika saya pikir sudah tidak ada yang lebih buruk lagi gitu ya, saya harus masuk ke kantor dan kemudian memutuskan untuk mem-PHK ratusan orang karyawan karena dulunya kantor pusat itu adalah kantor yang mewakili satu Indonesia Raya dan sekarang saya hanya mendapatkan separuhnya, yaitu Indonesia bagian Barat. Pertama, satu yang harus dilakukan adalah harus waras, ke psikiater, minum obat penenang, ke psikolog gitu ya, doing all the things that we need. Yang kedua, menghadapi debt collector satu-satu, dihadapi dengan ditelan pride. Kita dulu siapa, kita dulu punya jabatan, harus ditelan pride-nya. Kita mengakui, kita minta waktu untuk membayar semua tunggakan, semua hutang. Yang ketiga, bicara baik-baik kepada karyawan supaya gaji bisa dicicil gitu ya. Yang keempat, melepaskan aset-aset yang tidak bermanfaat. Sebisa mungkin kita cairkan untuk menutupi hutang yang ada. Yang kelima, pelan-pelan dengan niat baik membayar hutang tentunya ya. Yang keenam, menghadapi media. Dulu saya orang belakang, gak berani ke depan, tapi mau gak mau harus ada wajah yang ditampilkan. Dan dengan introvert yang luar biasa, mau gak mau harus belajar menghadapi orang, menghadapi bicara dengan orang. At the end of the day udah gak ada tenaga gitu ya, tapi kita harus maju. Yang ketujuh, berani mensuntik mati divisi-divisi yang ternyata tidak menghasilkan. Dan alhamdulillah Allah baik banget, pelan-pelan semua hutang mulai terbayar, semua mulai berjalan gitu ya, bahkan rasio hutang sudah bisa kembali normal. Tapi ternyata melewati 4 tahun yang penuh kegilaan luar biasa, masuk Lambe Turah, masuk Yahoo Today sudah pernah ya, mentally exhausted. Memutuskan 2019 untuk mendapatkan partner bisnis supaya tidak berjalan sendiri. Allah pun memberikan. 2019 November kita mulai menandatangani agreement. Saya melepaskan majority of shareholders ya dari PT Sari Kreasi Boga. Dan kemudian 2020 ternyata corona menyerang. Setiap orang punya timeline masing-masing. Ketika semua orang lagi teriak, menangis, histeris, justru saya sedang istirahat. Karena saya diberikan waktu istirahat. Dan kemudian 2021 kita prepare untuk IPO karena kita kekurangan modal. Dan alhamdulillah 2022 dengan sangat smooth Allah memberikan restunya untuk kita bisa dari gerobak menuju IPO, dari lantai trotoar hingga ke lantai bursa ya. Entrepreneur bukan Superman,
terkadang kita harus berani meminta pertolongan. Melepaskan bukan berarti kalah, mundur juga bukan berarti menyerah ya. Yang pasti adalah apapun keadaannya, Allah tidak akan mencoba hambanya melewati kemampuannya. Gak usah terlalu digulung, ketakutan di kepala. Yang penting adalah kita terus maju, menyelesaikan hari ini, dan insya Allah hal yang baik akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.